Keadaanmu saat ini memang tidak selalu membahagiakan, tapi bersyukurlah ketika Allah masih berikan kesempatan untuk meraih impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pernah gak sih kita ngebayangin kalau semua impian kita itu Allah wujudkan? Dan pernah juga gak kita ngebayangin kalau dalam hidup kita sama sekali gak pernah ngerasain kesulitan? Nah, disitulah kadang-kadang rasa empati, kekuatan tambahan sebenarnya muncul ketika himpitan itu datang, ketika ujian itu Allah percayakan. Sama kayak anak-anak sekolah yang kalau gak ngelewatin ujian mereka gak bisa naik kelas. Sama seperti kita teman-teman, semakin tinggi Allah percayakan ujian ya terhadap kita, itu insya Allah semakin naik kelas juga. Ya balik lagi, ujian itu gak hanya kesulitan, kebahagiaan juga ujian, dimana kadang-kadang kebahagiaan bukan mendatangkan rasa syukur, tapi mendatangkan kesombongan. Nauzubillahi min zalik ya. Semoga yang hari ini budgetingnya lancar, yang hari ini tabungannya luar biasa, yang hari ini Allah lancarkan segala impiannya. Mudah-mudahan menjadikan kita jauh-jauh lebih bersyukur dan jauh lebih bisa berempati pada teman-teman kita yang sedang berjuang. Dan mohon maaf banget kalau hari ini masih ngedengar suara sembernya Bun Ai, karena nggak tahu kenapa. Kemarin tuh udah enakan banget, sekarang kok kayak serak lagi ya. Mungkin cuaca juga. Terus mungkin efek kemarin jagain anak-anak 3 minggu ya, nggak dirasa sama sekali. Dan sekarang mungkin ya Allah lagi kasih nikmat. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Semoga teman-teman nggak terganggu sama suaranya Bun Ai dan tetap bisa berfokus dengan apa yang Bun Ai sampaikan. Nah, gimana untuk awal bulan November? Masih semangat ya? Meskipun 2 bulan lagi menuju 2023, jangan diambiarin 2 bulannya di 2022 ya. Jangan berputus asa menghadapi resesi, jangan berputus asa menghadapi hutang, nggak boleh. Manusia itu tidak boleh berputus asa teman-teman. Manusia itu boleh banget melakukan kesalahan, tapi nggak boleh hilang sandaran. Waduh, di awal bulan kena kultum sama Bun Ai ya. Tapi hari ini Bun Ai mau ngebahas tentang yang banyak juga nih ditanyain di DM, di Smart Mom Class, yaitu adalah mengatur budgeting untuk penghasilan yang tidak tetap. Jadi kalau ikut Smart Mom Class tuh selalu ditanyainnya detail. Bunda, aku penghasilannya itu harian. Nah, harian itu dibagi dua. Ada yang hariannya tetap, ada yang hariannya tidak tetap. Tapi balik lagi, nanti di poin akhir Bunda bakal ngingetin sama teman-teman, sebenarnya penghasilan itu tetap atau tidaknya tergantung titik. Makanya kalau bisa simak videonya sampai akhir ya. Oke, jadi lanjut nih. Gimana sih caranya kita mengatur penghasilan tidak tetap Bun Ai? Yang pertama pastinya bersyukur, yang kedua tenang. Inti dari budgeting itu ada dua, yaitu pengeluaran dan pemasukan. Kalau pemasukan kamu tidak tetap, kita jaga pengeluarannya tetap teman-teman. Kalau Bun Ai lebih kenalnya dengan sistem kunci, dimana berapapun penghasilan kita ambil sistem kunci. Jadi sehari pokoknya aku harus nabung 20.000, sehari aku harus nabung 30.000. Itu yang Bun Ai lakukan waktu dulu Bun Ai jualan lauk mateng, kue-kue karena kan pastinya penghasilannya nggak tetap ya. Nah jadi setiap hari tuh Bun Ai kayak nyimpen, pokoknya berapapun yang hari ini order atau berapapun yang hari ini pesan sama Bun Ai nyimpen 20.000 atau 30.000 di dalam celengan. Nah nanti dalam 1 bulan itu Bun Ai bongkar teman-teman. Nah kalau ada sisa uangnya lebih gimana ya? Berarti nabungnya lebih. Jadi sistem kuncinya itu adalah di angka minimal Rp30.000. Tapi biasanya Bun Ai pisah-pisahin seperti ini. Kenapa Bun Ai bilang Bun Ai? Karena ya ini yang memang Bun Ai lakukan. Makanya selalu Bun Ai bilang ya, apapun yang disampaikan di keluarga Bun Ai itu bukan dari pakar keuangan, tapi pengalaman sebagai ibu rumah tangga. Nah ini Bun Ai keluarin pengalaman sebagai ibu rumah tangga waktu dulu jadi jualan lauk mateng, kue-kue, catering kayak gitu ya. Nah jadi yang pertama Bun Ai itu berfokus dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sisa dari uang makan untuk bayarin kewajiban. Kewajiban waktu itu apa Bun Ai? Ada nggak sih cicilan? Sebenarnya nggak ada teman-teman. Cuma Bun Ai lebih kayak punya tabungan inti.
baik itu liburan anak-anak atau memang tabungan yang Bun Ai niatkan untuk sesuatu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10, teman-teman yang punya kewajiban, cicilan, iuran dan sebagainya, fokus dulu dari sisa uang makan yang kita ambil itu buat bayar kewajiban. Sebagai contoh, lebih gampangnya kita pakai uang nominal ya. Dapat hari ini 100.000, masukin ke celengan 20.000. Langsung kita berfokus untuk nyisihin kewajiban berapa nih, disesuaikan dengan penghasilan hari itu, dan sisanya kita pakai untuk makan. Nah yang kedua, untuk kebutuhan di tanggal 11 sampai tanggal 20, nanti Bun Ai jelasin yang poin kedua. Yang poin ketiga, dari tanggal 21 sampai 30 ini fokus untuk modalnya, baik modal yang diputer, pengembangan modal, atau tabungan yang memang teman-teman belum punya kayak dana darurat. Nah itu fokus ke situ. Ini Bun Ai ngomongin kalau semuanya, jadi suami istri itu income-nya dari tidak tetap. Saran, jadi yang pertama kita bahas ke poin kedua ya. Jadi usahakan poin kebutuhan ini dikumpulkan untuk gajian teman-teman. Jadi kan tadi kewajibannya kita udah pakai nih buat makan, gak apa-apa. Tapi kebutuhannya ini kita kumpulin dari tanggal 11 sampai 20. Ya mungkin gak langsung bisa dalam 1 bulan kumpul, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Itu pokoknya kita gunain untuk gajian, sehingga meskipun penghasilannya tidak tetap, tapi tahu nominal rata-rata setiap bulan tuh dapetnya berapa sih. Contoh ya, ini juga Bun Ai lakukan di dunia media. Kayak misalnya ada Shopee affiliate, ada endorsement, ada YouTube. Alhamdulillah kan YouTube-nya ada 2 channel gitu ya. Terus juga ada kelas Smart Mom Class, ada juga kerjasama dari IG. Nah itu Bun Ai kumpulin dari tanggal 1 sampai tanggal 22. Kenapa tanggal 22? YouTuber tahulah tanggal 22 ya. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi itu gak langsung Bun Ai ambil. Bun Ai ambil di tanggal 24. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 22 itu kayak tutup bukunya Bun Ai. Oke, berarti bulan ini gaji aku sekian. Nah Bun Ai juga punya target untuk yang digunakan. Jadi misalnya kalau kurang, ya udah kita pepet keuangannya. Tapi kalau lebih itu biasanya Bun Ai simpen atau masuk ke sinking fund. Nah itu caranya Bun Ai ya. Silakan mau digunakan atau enggak juga nggak ada masalah. Tapi Bun Ai bisa sarankan di sini, usahakan di awal bulan untuk teman-teman yang penghasilannya tidak tetap, jangan fokus ke nabung dulu. Jadi fokusnya semua yang dikumpulin kayak tadi, misalnya sehari 30.000, 30.000, 30.000 itu untuk bayarin kewajiban. Setelah kewajibannya semua udah kumpul, iuran, tagihan, cicilan, baru fokus ke mana? Ke nabung? Bukan. Fokus ke ngumpulin modal. Jadi nabung tuh nanti dulu setelah 3 itu terlaksana. Jadi kewajibannya udah, kita udah makan, kita udah punya modal, baru deh kita mikirin untuk tabungan. Dibanding kita capek-capek nabung tapi modalnya lama-lama habis, kita nggak bisa kontrol, terus kita nabung banyak-banyak tapi nggak ada pengembangan usaha, itu akan lebih berbahaya kalau menurut Bun Ai. Terus kalau ditanya metode nabung yang cocok apa sih Bun Ai untuk yang penghasilannya tidak tetap? Jujur, Bun Ai bisa sarankan challenge menabung random, baik menggunakan amplop, menggunakan ziplock, apapun itu tapi random. Dimana kalau penghasilannya lagi tinggi, boleh nabung semaksimal mungkin. Tapi kalau penghasilannya lagi turun, tetap berusaha nabung untuk membangun kebiasaan meskipun nominalnya sangat ringan. Jadi teman-teman bisa gunain metode menabung random ya. Nah, sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget meskipun Bun Ai gak bisa balas komentar satu-satu, tapi insya Allah Bun Ai selalu baca komentar terbaik dari teman-teman. Makasih ya, selalu mau mendampingi channel sederhana ini di pembelajarannya Bun Ai, ngasih Bun Ai pertanyaan yang bikin Bun Ai belajar kembali, mengingat-ingat cara Bun Ai dulu ngatur keuangan gimana sih, yang bisa Bun Ai sharing sama teman-teman. Terima kasih mau menyaksikan video ini. Meskipun bukan dari seorang pakar, seorang ahli, tapi hati teman-teman tuh istimewa. Di sini mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ya, teman-teman. Oke, di sini Bun Ai juga bisa saranin untuk teman-teman yang penghasilannya tidak tetap, please banget fokus
Fokus untuk apa? Pendapatan hari ini dikurangi tabungan. Jadi berapapun bangun kebiasaan untuk menabung. Itu yang selalu Bun Ai gadang-gadang di keluarga Bun Ai atau di Smart Mom Class. Kenapa? Karena kebiasaan menabung ini akan membentuk pola teman-teman untuk bisa mengkontrol keinginan. Ingat sekali lagi, bukan gak punya keinginan, tapi menghempas keinginan receh menuju keinginan keceh. Dibanding kita kayak sedikit-sedikit ngerasa happy, nanti sedih lagi, mendingan nanti dulu happy-nya, tapi sekali happy gak sedih lagi. Waduh, tapi bukan happy asmara ya, itu mah penyanyi, beda lagi ya. Yang kedua, usahakan tadi awal bulan jangan jajan dulu sampai poin kebutuhannya itu cukup, alias teman-teman udah punya gaji dari penghasilan yang tidak tetap tadi. Dan ini dia nih poin paling penting, jangan berpikir besok dapat lagi, nanti besok juga jualan lagi. No, berhenti menjadi pencuri uang sendiri, dimana semangatnya jalan tapi jajannya nggak henti, dimana income-nya tuh kayaknya naik terus, kalau kurang fokus lagi nyari terus, tapi jajan yang nggak berhenti-henti teman-teman. Jadi jangan fokus ke jajan dulu kalau saran dari Bun Ai, dan jangan berpikir kalau besok bakal dapat lagi, tapi berpikirlah kalau besok dapat, kayak gitu ya. Oke, di video ini Bun Ai tutup dengan penghasilan sebenarnya tetap atau tidak tergantung kewajiban dan pengeluaran. Karena penghasilan kita yang murni itu tergantung kewajiban dan pengeluaran kita di bulan tersebut. Contoh misalnya penghasilannya sama-sama 10 juta, tapi bulan ini banyak pengeluaran yang dipakai misalnya cuma bisa 2 juta atau 3 juta. Jadi ini aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di keluarga Bun Ai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.